Ada pengakuan dari seorang teman mengatakan biasanya DC pesan Gojek kak, terus Pak Gojek foto depan rumah. Aku sering kena gitu kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hal sepele ini banyak dilupakan orang galbay, ternyata 3 tahun kemudian menjadi bom waktu. Nah, apa hal sepele itu dan pinjol apa saja yang menagihnya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas dulu yang punya kartu kredit. Bukan hanya di Bank Mega, tapi di beberapa bank-bank nasional semuanya. Sekarang wajib hati-hati ketika kalian galbay. Saya selalu sampaikan, galbay kartu kredit, galbay bank, galbay pinjol, galbay paylater, itu semua berbeda. Tetapi saat ini, sekarang penagihannya, mempermalukannya, sampai juga teorannya, baik itu bank nasional ataupun pinjol, semuanya sama. Nah, seperti ini informasi yang banyak beredar. Om dari pihak nyokap buka sisi kartu MDI, harus bayar, harus terpaksa nunggak. Seluruh keluarga diteror DC perempuan dengan cara telepon berkali-kali dan nomornya juga berubah-ubah. Bukan cuma keluarga, orang yang di luar keluarga intinya kayak gue, keponakannya, teman-teman gue juga diteleponin. Keluarga dari pihak bokap juga diteleponin sampai ke HRD-nya. Kok sekarang begini ya bang, kalau ngejar debitur yang nunggak? Tolong ini harus lapor kemana? Berikut bukti-buktinya. Nah, lebih parah dari Bank Mega ya guys, yang bukan keluarga inti, ibaratnya kayak keponakannya, sampai ke HRD keponakannya diteleponin untuk suruh bayar kartu kredit dari saudara jauhnya. Nah, ini lebih parah lagi daripada pinjol yang selama ini kita kenal. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang punya galbay kartu kredit atau apapun, dulu mungkin pernah saya sampaikan kepada kalian untuk ya kayaknya kartu kredit 3 bulan kemudian baru akan datang ataupun menagihnya nggak terlalu babar. Tapi sekarang saya nggak bisa mengatakan seperti itu teman-teman ya, karena sudah banyak sekali bukti yang mengatakan bahwa luar biasa sekali DC dari kartu kredit sekarang ini ataupun DC dari perbankan mempermalukan kita lebih parah dan hampir sama dengan pinjol. Jadi jangan kaget. Jadi saya sampaikan kepada kalian, kalau ada yang model seperti ini, ingat, kita di bawah hukum. Jangan lupa video kan, wajib ada videonya. Kemudian bagaimana ancamannya? Lapor, baik itu kepada Bank BI, OJK ataupun sekalian kita viralkan, karena ini bank nasional. Yuk teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada informasi bahwa sekarang ini beberapa DC sudah menyewa Gojek ataupun beberapa ojek online untuk sengaja memfoto depan rumah kita, memfoto jalan kita, yang mana itu sengaja mereka lakukan untuk meneror kita. Nah, sering kita dapatkan chat seperti ini ya, ditunggu pembayaran dan konfirmasinya ya, dan dia foto jalanan arah ke rumah kita. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini, pagi-pagi ada yang ngechat ancam begini, tapi ini bener loh, pas depan rumah, dicari di Google pun gak ada fotonya. Takut banget, di rumah cuma ada orang tua. Kira-kira ada aplikasi mana ya? Aku galbay baru 2 minggu. Ada Uku, Uwatas, Winplus, dan juga Samir. Ada pengakuan dari seorang teman mengatakan biasanya DC pesan Gojek kak, terus Pak Gojek foto depan rumah. Aku sering kena gitu kak, buat ngancem pakai foto depan rumah dari Gojek. Kayaknya antara Uwatas sama Samir, mereka barbar kalau nelor. Nah, dia pernah mendapatkan ya, ada orang depan rumahnya langsung foto depan rumahnya. Itu adalah Bapak Gojek dan orang yang tidak dikenal. Dan rata-rata orang yang seperti ini memang hanya sekedar moto terus pergi. Nanti fotonya dikirim ke siapa, ke DC itu sebagai macam, dan itu akan dijadikan ancaman. Dan yang datang itu bukan DC tapi orang lain. Gitu teman-teman ya. Nah, yang seperti ini gimana Mbak menyikapinya? Saran dari saya, abaikan saja dulu. Sekali kalian merespon ataupun sekali kalian tanggapin itu semua, kan akan masuk ke dalam perangkat mereka, yang mana mereka akan terus menekan kita untuk membayar, bahkan mempengaruhi psikis kita. Ya, kalau dia datang ke rumah kita, terima saja, tapi perlu diingat, siapapun yang datang ke rumah kita wajib ada surat tugas. Kalau tidak ada, bisa kita tolak secara baik-baik. Gitu teman-teman ya.
Dan lagi buat teman-teman semua ketahui, jadi di sini ada Utas, seorang teman yang mana sepertinya dia mendapatkan konsultan ataupun dapat wejangan yang salah beberapa tahun lalu mungkin teman-teman ya. Jadi dia ada nego dengan DC untuk pembayaran pelunasan pinjolnya yang mana tinggal 1 kali bayar, dimana pada saat dia nego itu dengan DC, dia bayarkan dengan DC-nya dan dia menganggap bahwa ini sudah lunas ya, jadi hanya dia dengan DC aja, bukan dengan pinjolnya. Nah, pada saat 3 tahun kemudian ini menjadi bom waktu karena dia melupakan hal sepele ini. Ini ada Utas dari seorang teman yang ternyata ini sudah kejadiannya 3 tahun lalu, tapi sepertinya saya lihat dia melewatkan satu kesalahan sepele, yaitu Indodana sialan. 3 tahun lalu gue minta restru ke Indodana via DC yang menghubungi setelah diskusi. DC ngasih keringanan dengan bayar pokok yang mana bunga itu ada di cicilan terakhir 1 bulan lagi. Setelah benar-benar nggak ada gangguan apapun, nggak ada telepon, nggak ada chat, bayangin 3 tahun kemudian gue dihubungin, ditelepon, diteror dia sampai ancam mau pasang plang depan rumah. Wow, menurut kalian gue harus bayar kah setelah deal-dealan sama DC 3 tahun lalu yang mana pembayaran gue lebih dari pokoknya saja. Nah itu dia teman-teman ya, hal sepele yang terjadi itu adalah lupa untuk minta surat lunas. Sekalipun kita nego lewat DC ataupun bayar lewat DC, kita harus perhatikan ya, kita wajib update di aplikasi, terus chat pinjolnya melalui aplikasi untuk minta surat lunas. Jangan lupa videokan siapa DC yang ngambil duit kalian, ataupun foto DC-nya, ataupun catat tanggalnya. Kalau itu kita percaya dengan DC. Tapi dari saya sendiri, jangan pernah membayar apapun lewat DC, lewatlah aplikasi. Kalau seandainya terjadi ya penagihan setelah 3 tahun kemudian, kita punya nih riwayatnya. Kita bayar lewat aplikasi, rekening koran dari rekening kita sudah ada, kemudian kita sudah minta surat lunasnya. Karena apa? Surat lunas ini wajib ada untuk pegangan kita sewaktu-waktu kita ditagih. Jadi beberapa kasus ini pernah terjadi di beberapa pinjol-pinjol yang memang kebetulan saya kumpulkan dari beberapa kasus-kasus yang teman laporkan kepada saya. Yang pertama itu dari Indodana, kemudian Home Credit ini terjadi pada saya lupa minta surat lunas, akhirnya kejadian itu menjadi bom waktu setelah 5 tahun kemudian. Bayangkan 5 tahun kemudian. Kemudian ada di Akulaku, Shopee, dan terakhir Kredivo. Nah ini wajib hati-hati untuk beberapa pinjol-pinjol ini. Kalau sudah lunas jangan malas minta surat yang namanya surat lunas. Pembayaran lunas itu wajib lewat aplikasi, wajib simpan struk terakhir pembayarannya. Ini saya ajarin sesuai dengan pengalaman saya. Karena apa? Setelah 3 tahun, setelah 5 tahun kita sudah menganggap tidak ada lagi hutang. Seandainya semua administrasi kita tidak tercatat dengan baik, ini akan dijadikan celah oleh para pinjol untuk menyerang kita lagi, membabi buta lagi, menagih kita lagi, bakal mencatat nama kita di Slik OJK, dan kita tidak bisa membuktikan bahwa kita sudah bayar. Ujung-ujungnya apa? Ketika kita gabay, ketika nanti kita mau mengambil sesuatu akhirnya terkendala. Itu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang lebih baik lagi dalam administrasi. Jangan lupa dan jangan menganggap sepele hal-hal kecil, karena dunia digital bisa dikelabui kapan saja, tetapi caranya adalah dengan ada bukti hard copy yang tidak bisa mereka bantah, dan ini penguatan kita di mata hukum. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.